إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, syukur alhamdulillah masih bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah meringankan kita untuk dapat melangkahkan kaki kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga langkah-langkah kita dalam merangka memenuhi kewajiban kita kepada Allah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Jemaah yang berbahagia, salam semua salat silakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah sekalian, pada malam hari ini, alhamdulillah, qadarullah akan disampaikan kajiannya oleh Bapak Ustaz Muhammad Luqman yang sekalian pada pekan pertama ini jadwalnya Bapak Ustaz Toto Haryanto. Karena melihat daripada semangat jamaah sekalian, juga dukungan dari ibu-ibu agar kajian ini tetap terus berjalan, jadi kami pun dari bidang dakwah tentunya semangat untuk terus melaksanakan hal ini. Dan dari waktu ke waktu alhamdulillah peserta atau hadirin jamaah yang hadir juga terus bertambah. Kita sangat bersyukur atas support dari semuanya. Semoga kajian ini akan terus berjalan dengan baik dan semakin banyak juga jamaah yang ikut menghadirinya karena ini adalah bagian daripada menuntut ilmu. Demikian jamaah sekalian, sebagai pembuka akan saya sampaikan hal ini kepada kita dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada Ustaz, kami persilakan Ustaz. Yang ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya hanya menggantikan saja Ustadz Toto yang tidak bisa mengisi pada malam hari ini. Saya menyampaikan semampu saya ya, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Tadi kalau nggak salah juga mau membacakan surat ini karena ini adalah doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
yang artinya dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri, keturunan, anak dan keturunan sebagai penyenang kita. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini adalah luar biasa ya, yang saya kira ini harus senantiasa dilafazkan atau dibaca setiap sholat. Pertama lagi, kita sebagai kaum laki-laki. Kenapa demikian? Karena begitu besar tanggung jawab seorang pemimpin keluarga itu di dalam memelihara ketaatan dari orang menjadi tanggung jawabnya. Siapa yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki dalam keluarganya? Istri, anak-anak, cucu, cicit, mungkin juga orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan bahwa kita ini nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala itu akan bersama-sama dengan keluarga kita. Karena hidup bersama dengan keluarga itu bagian daripada sebuah kebahagiaan. Dikisahkan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada orang mukmin dia dimasukkan ke dalam surga Aden karena kesolihannya, ibadahnya, sedekahnya, dan dia terhadap masyarakatnya, dukungan dia terhadap perjuangan menegakkan agama Allah. Akhirnya orang mukmin ini ditempatkan sebuah singgasana surga Allah. Masalahnya dia sendirian, nggak bareng, punya anak 5, nggak ada yang nongol surga. Istrinya nggak ada juga, cucunya nggak ada, sendirian aja. Kira-kira enak? Seenak-enaknya tinggal di surga, tapi nggak ada orang yang selama ini kita bersama di dunia, kita bahagia dengan mereka. Enak nggak? Nggak enak ya? Nggak percaya ya? Maka dibawa ke villa. Villa ada kolam renangnya, makanannya enak-enak, prasmanan semua, yang lezat-lezat. AC ruangannya, kasurnya empuk, pemandangannya luar biasa. Sebelah sana pemandangan gunung, ke sana pemandangannya laut. Luar biasa. Tapi sendirian. Kalau saya nggak tahu kalau Pak Otip enak apa enggak, saya nggak tahu. Jangan-jangan enak. Kalau saya nggak enak. Seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya tempat itu, ada sesuatu yang tidak melengkapi kebahagiaan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya doa tadi ini ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
wahai Allah, jadikan istri, anak dan keturunan sebagai orang yang ketika aku memandangnya bahagia, senang bersama dengan mereka. Tentu kesenangan yang dimaksud di sini itu adalah kesenangan kita, kebahagiaan kita karena mereka itu adalah orang yang menjalankan agama Allah. Bukan karena kaya, bukan. Kaya itu bukan ukuran sebuah ketentraman, bukan. Tapi ketentraman ketika seorang ayah, seorang kakek menyaksikan anak-anaknya, istrinya, cucunya itu adalah yang taat kepada Allah. Meskipun itu kadarnya itu tidak sama dengan kita, karena kadarnya pasti berbeda. Pasti kita dalam konteks ayat ini baik waja'alna lil muttaqina imama, jadi pemimpinnya mereka. Kalau mereka itu istri, anak, cucu itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai kepala, berarti yang paling bertakwa dong di antara anak-anak dan istri. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus senantiasa memaksakan diri kita untuk senantiasa berada dalam garis kebaikan, dalam garis kesolehan. Karena kita ingin agar supaya keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita sebagai pemimpin dalam kebaikan. Meskipun dari sisi keilmuan mereka lebih, kan kita hafalannya banyak, sekolahnya ilmu agamanya banyak, kita ilmunya sedikit. Tapi ukuran ketakwaan dan kesalehan kita sebagai kepala keluarga harus menjadi bohong. Nah, tadi kita berbicara tentang hidup di surga itu nggak enak kalau sendirian. Padahal surga itu adalah sumber kenikmatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan harapan-harapan, janji kepada kita bahwa kesolehanmu itu akan mengkatrol. Katrol itu apa ya? Menarik, membantu, atau sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong terhadap keluarga-keluarga kita. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adnin yadkhuluha wa man shalaha min abaihi wa dzurriyyatihi. Surga Aden yang mereka orang iman itu masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang baik dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Ibnu Katsir itu menafsirkan bahwa ketika ada seorang diri, seorang bapak yang baik masuk surga, jannatu adn sendiri, nggak ada yang nyusul, tunggu, nggak ada, istrinya nggak nomor, anaknya nggak, cucunya nggak nomor, keturunannya banyak, cucunya ada 20, nggak ada yang mau. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa dia bertanya, wahai Allah, saya di sini. Maka dikatakan kepada Allah,
derajatmu ini diikuti oleh istri dan anak-anak kamu, sehingga dia tidak bisa bersama dengan kamu. Maka apa kata Ibnu Katsir? Kami minta kepada Allah, wahai Allah, jadikanlah kesolehan yang aku kami pahala yang kau berikan kepada kami, biarlah itu diberikan kepada mereka, sehingga anak-anak dan cucu kami ini terkatrol naik. Kami berkumpul keluar besar di sini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua anak-anak, cucunya, anaknya, istrinya naik semua. Disinilah pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa meningkatkan kesolehan, karena kesolehan bukan cuma buat kita sendiri. Kesolehan itu akan kita bagi-bagi. Amal soleh yang kita lakukan itu kelak akan kita share sebagai pengkatrol daripada anak-anak cucu kita itu yang amal solehnya itu tidak mampu mengangkat dirinya kepada satu tingkatan sudah sama dengan yang terpati. Tidak lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal amanu wattaba'u dzurriyyatahum wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba." Orang-orang beriman dia akan beserta dengan anak-anaknya, cucu-cucunya yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amal kebajikannya. Orang terikat dengan mereka terikat. Saya tadi mengatakan bahwa ketika dia tidak melihat dia bersama dan anak-anaknya dan cucunya, itu dia bisa meminta kepada Allah, ya Allah, semua anak-anak cucuku naikkan semua sebagai pelengkap kebahagiaan Engkau telah berikan kami di dalam surga. Bahkan bisa jadi cucu kita yang diceburin ke neraka karena kemaksiatannya, dicebur, nggak usah lama di neraka, selesai dosanya habis, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bergabung dengan kita. Berarti Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, soal yang kita lakukan sebelumnya itu adalah bisa menjadi syafaat, bisa sebagai penolong. Tinggal sekarang adalah mana kita bisa mempertahankan sebuah kesolehan itu, sehingga kita sebagai pemberi, jangan sebagai peminta, sebagai pemberi syafaat. Demikian juga kepada istri kita. Rasul mengatakan afdhalus syafa'ah bainati fin nikah. Sebaik-baik syafaat itu, sebagai pemberian itu, pertolongan itu adalah bainal, pertolongan di antara dua orang yang berteman dalam pernikahan. Dua orang yang berteman dalam ikatan, maka sebaik-baik pertolongan di surga di akhirat nanti adalah pertolongan dari salah satu daripada keduanya. Karena itu kita jangan ribut istri,
Jangan mengecewakan. Kalau kita ribut sama istri, jangan-jangan dia pahalanya lebih daripada kita. Kita nanti di surga, mah, tolongin gua dong, tolongin gua. Ah, malas gua nolongin lu. Mendingan gua nyari bidadara di sini. Ada pasangan-pasangannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari malaikat-malaikat. Malas gua nolongin. Kalau kita ngomong begitu gimana? Dan boleh jadi itu dia ucapkan ketika sepanjang dia hidup bersama kita, dia senantiasa kecewa. Kebalikannya begitu. Seorang istri yang senantiasa mengecewakan, kecewa. Dia pertahankan supaya dia gak cerai itu karena dia menahan malu di kalangan masyarakat dan enggak bagaimana kebahagiaan anak-anak. Meskipun puluhan tahun seorang suami menahan rasa sakit, dongkol, kecewa, dia tidak tampakkan kepada anak-anaknya agar supaya tetap terlihat bahwa ayah dan ibunya adalah harmonis. Ada nggak gitu kita? Pak Pur gimana? Aman? Aman. Pak Boy gimana? Aman? Mantap. Jangan sampai gak aman itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan salah satu di antara kita berpasangan itu naik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian pasangan kita, ya yang tadi kan mah ya. Ngapain gue nolongin? Bidadari banyak. Kesolehan bersama. Karena itu tadi dikatakan bahwa sebaik-baik syafaat itu ada si syafaat atau pertolongan syafaat. Syafaat itu pertolongan yang kita dapat dari pasangan kita. Kerelaan dalam memberi itu ada tercermin daripada bagaimana kerelaan kita di dalam beri dan menerima. Ketika kita terbiasa di dalam ridho dalam memberi, ridho dalam menerima, maka cerminannya akan terlihat ketika nanti dia di akhirat nanti. Seorang suami tidak ridho memberikan syafaat pada istrinya, dan seorang istri tidak ridho memberikan syafaat kepada suaminya. Karena apa? Dia hidup bersama di dunia dalam keadaan ketidakridhoan. Dia hanya mempertahankan itu agar supaya anaknya menyaksikan orang tuanya bahagia, baik-baik saja. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan jam berapa? Azan pas. Digambarkan ulama tabi'in ya, seorang ketika memaknai tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beriman bersama dengan anak cucu mereka yang mengikuti keimanan mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga besarnya, dengan anak cucu mereka, dan tidak mengurangi pahala yang selama ini dia lakukan. Nah, seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Musayyib, ulama tabi'in, dia selalu menambah amal solehnya ketika dia menyaksikan anggota keluarganya bertambah. Ibnu Al-Musayyib itu begitu. Jadi ketika dia hidup dulu berdua sama istri, belum punya anak, 50 tahun lalu gitu ya,
Ya sholatnya biasa aja. Begitu ada anak, tambah baik ibadahnya. Nambah anak lagi, tambah baik lagi ibadah. Tambah anaknya lagi, tambah banyak. Kemudian nambah menantu, tambah lagi, tambah baik lagi, tambah soleh lagi. Punya cucu, bertambah lagi. Kenapa? Kapal ini semakin besar, yang membutuhkan logistik itu juga semakin besar. Kan kebayang ya ilustrasinya ya, ketika misalnya kita berdua, kira-kira belanjanya berapa sebulan? Berdua aja. Dulu 50 tahun yang lalu. Paling berapa? Cuma makan. Ya nasi satu, nggak nyampe setengah gelas masak. Udah cukup. Punya anak satu, nambah pengeluaran ya. Makanan tambah. Punya anak dua, nambah lagi. Punya anak tiga, nambah lagi kebutuhannya. Yang ini udah sekolah, bayar uang sekolah. Punya anak 7, ada yang kuliah, ada yang sekolah, semuanya makan, semuanya minta kuota. Ya. Yang nomor 1 dinikahkan, suaminya nganggur, kena PHK, numpang makan di rumah kita. Butuh kuota, butuh makan, semuanya. Ada di antara kita begitu? Artinya apa? Artinya semakin banyak anggota keluarga, maka kebutuhan logistik itu semakin banyak dibutuhkan. Oke lah, dia nggak tinggal di rumah kita, dia tinggal di rumah kontrakan. Tapi setiap hari datang ke rumah, minta cabai, minta bawang, minta beras. Diboyong anaknya 2, semua nah numpang makan ya. Begitu. Maka seorang Yahya Ibnu Sa'id itu, ketika dia bertambah anggota keluarganya, maka semakin banyak perbekalan ibadah yang dilakukan. Kenapa? Dia akan sedekahkan, akan jadikan itu sebagai syafaat kepada anak-anak. Kita, ketika kita tidak menyukai orang, tidak sukanya, sebenci-bencinya kita kepada anak, kalau dia itu menjadi dalam garis keturunan kita, itu nggak bisa. Ketika seorang ayah itu menempeleng anaknya yang mabok, yang ikut narkoba, ditempeleng, pergi kamu, bapak saya bukan bapak kamu lagi. Kira-kira saat mengemudi, ketika itu dia merupakan itu, tapi aduh itu anak saya. Apa ketika ya pak, jangan pak, itu anak kita pak. Maka begitu nggak ada itu, saya menyaksikan, karena dia punya cucunya itu dia benci sama cucu itu orang lain. Cucunya punya anak itu cicit ya, benci. Ini bukan orang saya, bukan orang kita. Sesuatu yang turun dari kita, apakah itu anak, ada kemudian cucu kemudian dia dicicit, maka dia itu menjadi apa? Kita menjadi sebagai sumber logistiknya mereka. Ibnu Sa'id itu diceritakan ketika bangun malam melaksanakan sholat tahajud, khusyuk sholat 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Kemudian dia buka kamar dan melihat anaknya geletakan pada tidur. Waduh, kira-kira bisa nolong nggak nanti anak-anak saya di akhirat? Balik lagi, nambah lagi, sehingga
jumlah rakaat sholat tahajudnya itu mengikuti jumlah anak dan cucunya. Maka misalnya kayak Pak Haji Samsuri anaknya 4 ya, 6, cucu ada berapa? Berapa Pak Haji? 10, 30, 15 cucu, anak dan menantu berapa? 12, 15 tambah 12 berarti 27, berarti sholatnya harus 27 rakaat itu dibagi satu. Ulama Ibnu Sayyid begitu. Nanti nambah anak lagi, dari nambah cucu dari anaknya nomor sekian, ada lagi lahir lagi, tambah lagi rakaatnya. Kalau kita tidak mau diangkat ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu orang dari anggota cucu kita itu dengan nol. Begitulah pentingnya logistik itu, perbendaharaan itu, pundi-pundi itu harus banyak mungkin. Karena kita menjadi lil muttaqina imama. Kita sebagai pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa yang maksud itu adalah bukan orang lain. Orang yang jadikan kami sebagai pemimpin dari orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu ada yang menjadi ada di bawah garis keturunan. Yang kedua adalah bahwa kesolehan itu akan muncul pada generasi di bawah kita. Kita jangan bersedih ketika kita punya anak 5, punya anak 3, pada susah, ibadahnya susah, agamanya susah. Lanjut, artinya ketika anak-anak itu tumbuh dewasa, baru muncul kesadaran kita bahwa mempelajari agama itu penting. Ketika kita tumbuh kesadaran kita mempelajari agama, kita mau mengajarkan kepada anak kita yang sudah dewasa, udah susah mengajari anak kita yang tumbuh dewasa itu tentang agama. Akhirnya kita kesel melihat anak kita itu ibadah susah. Nah, ini gak boleh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ukuran daripada kesolehan anak itu ada di sholat. Di sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak kamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu di dalam memerintahkan. Udah saja. Ketika kesolehan itu kita tidak dapat di mereka, yakin kesolehan itu akan muncul pada generasi di bawahnya. Ketika kita membangun kebaikan, lalu kemudian kita tidak melihat kebaikan tumbuh di antara anak-anak kita, maka yakin kebaikan-kebaikan itu akan menular di cucu. Kisah Umar bin Khattab. Malam dia berkeliling melakukan inspeksi. Ditemui rumah yang di dalamnya itu ada seorang ibu dan anak wanita yang sedang batu karena masalah susu. Susu itu sedianya itu 3 liter, tetapi hasil perahannya itu cuma 2 liter lebih 3/4, berarti 1/4 liter, sehingga dia menjadi 3 liter. Nah, ini mau dijualnya 3 liter atau mau dijual 2 liter? Karena 3/4 liter itu nggak bisa dijadikan seukuran 1 liter. Mau nggak mau jadi minum aja, sementara uang. Kira-kira enaknya diapain? Ibunya mengatakan, nah udah tambahin air dikit, nambahkan 1/4 liter dari 3/4 liter, itu rasa sama-sama enak susu. Apa anaknya? Ibu, ini tidak boleh, dilarang oleh Allah, menambah mengurangi timbangan. Nah,
Umar yang melakukan inspeksi itu mendengar dari luar bahwa ada seorang wanita yang mulia hatinya. Ada yang dia pulang. Umar punya bujangan bernama Abdullah, kamu kayaknya udah gede nih, udah dewasa kayak mas yang ini. Udah kamu nikah ya? Belum calon pak. Ada penjual susu. Biasanya kalau khalifah itu presiden mencarikan jodoh untuk anaknya penjual susu. Nah karena Abdullah itu taat kepadanya, udah dilamar lah. Terjadi nikahan Abdullah bin Umar dengan wanita itu. Abdullah biasa-biasa, bukan orang yang soleh kayak bapaknya. Tapi tahukah kita bahwa generasi ketiga, keturunan yang ketiga dari Abdullah bin Umar itu muncul namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia hanya memerintah 2 tahun setengah, tetapi mampu memakmurkan seluruh kekuasaan di Jazirah Arab ketika itu. Nggak ada miskin, Baitul Mal itu penuh, nggak ada orang yang bisa menerima, nggak ada mustahik, itu nggak ada, semuanya muzaki. Sampai akhirnya harta yang ada di dalam Baitul Mal itu sampai diekspor, bukan dijual, dikirim ke Afrika untuk dijadikan sebagai sumbangan kepada orang-orang di Afrika. Ulama menceritakan bahwa saking